Bisa membaca perkara ya. Ya, semua. Udah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, yang tambah rahayu kan. Terima kasih kehadiran para kawan-kawan awak media, para jurnalis, teman-teman pergerakan di kantor DPP National Corruption Watch. Kami pada saat ini, pada hari ini, tanggal 9 Oktober 2023, kembali melihat dan mencermati kondisi negara kita sebelum pesta demokrasi pemilihan umum dan pemilihan presiden tahun 2024 dilaksanakan. Ada hal menarik yang DPP NCW terus cermati adalah dua periode Presiden Jokowi menjabat sebagai presiden dan kabinet yang kedua ini yaitu Kabinet Indonesia Maju. Banyak hal yang menjadi titik tolak penindakan korupsi, kolusi dan nepotisme yang kami nilai sangat lemah sekali. Seperti yang beberapa waktu yang lalu, dua kesempatan kami bertemu dengan kawan-kawan awak media terkait dengan Pulau Rempang, bahwa sampai saat ini pun kami melihat kondisi di Pulau Rempang terkait proyek Rempang Eco City masih belum menemukan titik temunya dan masyarakat di sana masih menolak untuk direlokasi. Namun saudara oknum Menteri Investasi, saudara Bahlil Lahadalia tetap membuat opini di publik bahwa masyarakat tidak masalah dengan relokasi. Nah, hal inilah yang mendasari kami bahwa kami mengambil judul pada saat ini konferensi persnya Badai Korupsi di Era Jokowi, Oligarki Tercipta, Korupsi Merajalela dan Rakyat yang Nestapa. Kenapa awalnya saya katakan saya tidak setuju jika Presiden Jokowi ini dikatakan oligarki? Karena saya melihat bagaimana sosok seorang Jokowi yang datang dari sebuah kota yang dikatakan kota yang penuh dengan kelemah lembutan. Bahasa pun kalau orang bertanya bahasa Jawa paling mana yang paling halus adalah bahasa Jawa Solo. Hal inilah yang membuat kami NCW mempelajari ada apa sebenarnya ini. Ada apa Jokowi tiba-tiba di era keduanya ini seperti lupa sosok beliau yang dulunya digadang-gadangkan oleh rakyat Indonesia akan menjadi pimpinan nasional, dan pada akhirnya beliau beranjak dari Solo menjadi gubernur DKI dalam waktu 2 tahun. Kan walaupun beliau mengatakan tidak ingin menjadi presiden, tapi tetap akhirnya menjadi presiden Republik Indonesia. Dan kami di NCW tidak mempermasalahkan hal-hal yang sifatnya politis seperti itu, karena semua orang memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin negara ini selagi mengikuti apa yang sudah diatur oleh undang-undang pemilu dan pemilihan presiden. Nah, NCW menitikberatkan masalah korupsinya sebenarnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Bahlil ini setelah kami dalami, kami mencoba menghubungi sumber kami di luar negeri, dan data informasi yang kami dapatkan bahwa terjadi penurunan yang sangat luar biasa pada saham Sinji Glass Holding Limited ya, dan afiliasinya sejak terjadinya penolakan relokasi tanah untuk pembangunan Rempang Eco City. Dan ini memperlihatkan bahwa stakeholder pun yang berada di Sinji Glass ini juga tidak menginginkan hal seperti ini. Nah, kembali kami minta kemarin supaya saudara Bahlil ini segera diperiksa oleh Mabes Polri, KPK dan Kejaksaan Agung untuk melihat apa sih sebenarnya motif latar belakangnya
Bahlil ini menggiring Shinji Glass ini masuk ke tiga lokasi, namun di dua lokasi sebelumnya gagal melaksanakan komitmen investasinya. Kami tetap mendorong itu. NCW tidak berhenti dengan upaya-upaya penggalangan opini dari Bahlil bahwa tidak ada permasalahan dalam relokasi, termasuk Saudara Rudi, Kepala BP Batam, Wali Kota Batam, untuk diperiksa terkait dengan pembayaran uang wajib tahunan yang harus disetorkan oleh pemegang konsesi di Pulau Rempang, yaitu PT MEG. Nah, apa yang menjadi dasar kami memilih judul yang saat ini? Dengan melihat apa yang berlangsung selama kurun waktu 1 tahun ke belakang, dan kami pelajari, kami di NCW melihat bahwa memang sudah tercipta oligarki. Suka tidak suka, awalnya kami berharap Pak Jokowi ini jauh dari dugaan sangkaan bahwa beliau menyetujui terciptanya oligarki. Kemarin dengan jadinya Kaisang sebagai Ketua Umum PSI, kami melihat bahwa sedikit demi sedikit terbuka bahwa Pak Jokowi yang memiliki hak untuk dipilih dan memilih, termasuk keluarganya, mulai memasuki ranah estafet kepemimpinan ke anak-anaknya. Dan ini pun tidak mungkin seorang Kaisang akan berani memimpin suatu partai, walaupun bukan partai penguasa, berani menjadi pemimpin suatu partai yang membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Pembiayaan inilah yang perlu kami cermati, apakah Kaisang berdiri sendiri dalam membiayai dirinya menjadi Ketua Umum PSI atau didukung oleh para penguasa atau pengusaha yang menguasai penguasa. Hal lain yang menjadi titik berat kami di sini adalah baru kita dikagetkan ada dugaan sangkaan korupsi yang saat ini sudah ada tersangkanya di proyek pembangunan BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika yang melibatkan mantan menteri sendiri, Johnny G. Plate. Kami melihat di sini adanya upaya-upaya korupsi lainnya dilakukan oleh jajaran di Kabinet Indonesia Maju Jokowi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian, yaitu Syahrul Yassin Limpo, yang belakangan kita ketahui berseteru dengan pimpinan KPK, yaitu Firly Bahuri. Nah, yang kami lihat di sini adalah sandra menyandra. Jadi sudah terjadi upaya-upaya untuk melakukan korupsi, upaya-upaya melakukan pemerasan, atau upaya-upaya yang dilakukan sendiri oleh Syahrul Yassin Limpo untuk melakukan suap. Kami melihat di sini bahwa kedua pihak ini patut diperiksa dan patut dicurigai, kan? Sudah terbiasa melakukan praktek-praktek. Yang pertama kami menduga bahwa Syahrul Yassin Limpo ini sudah terbiasa dengan praktek melakukan suap, terbiasa melakukan praktek korupsi atau menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok. Dan kemudian kami juga menduga bahwa pimpinan KPK, Saudara FH, juga sepertinya terbiasa atau mulai membiasakan diri. Bahasa kami sangat menduga bahwa bersedia atau memiliki niat untuk disuap. Kadang-kadang kalau orang nggak memiliki niat untuk disuap, dia tidak mau menerima penyuapan. Karena kejahatan itu terjadi bukan karena ada niat aja, tapi kesempatan pun terbuka. Kesempatan inilah yang dibuka oleh Saudara SYL dengan mendatangi pimpinan KPK ini yang awalnya tidak berniat untuk menerima suap. Akhirnya karena ada kesempatan, kami duga beliau pun tergiur untuk menerima suap ini. Walaupun ada bantahan dari Saudara FH yang mengatakan bahwa
tidak mungkin kami menerima uang 1 juta dolar dan bagaimana cara membawanya. Nah, ini menurut saya sih pernyataan yang tidak perlu disampaikan oleh pimpinan KPK terkait dengan nilai dan bagaimana cara membawanya. Karena beliau sendiri selama ini mengetahui bahwa korupsi yang terjadi yang dilakukan oleh pejabat negara yang beberapa menteri sebelumnya sudah dibuktikan pengadilan dan inkrah sebagai terduga tersangka korupsi atau pelaku korupsi, bahwa membawa uang 1 juta dolar itu cukup 1,5 gepok aja menggunakan sing dolar 1.000 dolar. Jadi kalau dikatakan bagaimana cara membawanya, menurut saya itu pernyataan yang seolah-olah beliau sebagai pimpinan lembaga anti rasuah mendenial tapi dengan cara yang tidak elegan. Cara-cara inilah yang membuat NCW saat ini merasa bahwa apapun yang dilakukan oleh lembaga rasuah ini lebih cenderung kepada tendensi untuk politik. Dulu kita berharap berdirinya lembaga anti rasuah yang super body kita bilang bisa bertindak dan menggunakan anggaran demi untuk melakukan pencegahan, penangkalan dan pemberantasan korupsi. Ternyata belakangan ini malah lembaga ini dimanfaatkan untuk melakukan kerjasama melanggar hukum. Artinya ada dugaan-dugaan seperti yang sudah terjadi juga, ada beberapa staf yang disangkakan menerima suap untuk menghentikan penyidikan dan sudah diproses juga. Mungkin kalau media bisa melihat beberapa kasus yang lalu sebelumnya. Dan ini memperlihatkan bahwa fungsi Presiden Jokowi, ini karena 80% mengatakan like kepada Presiden Jokowi selama kepemimpinannya, ini memperlihatkan bahwa determinasi Presiden Jokowi atau penguasaan Presiden Jokowi terhadap para pejabat, para menteri dan pimpinan lembaga di bawahnya itu sangat rendah sekali, karena sudah terkungkung oleh kewajibannya harus memenuhi aspirasi dari partai-partai politik yang mendukung beliau menjadi presiden untuk kedua kalinya. Nah, rentetan peristiwa korupsi di kalangan pejabat di pemerintahan Jokowi kedua ini dikhawatirkan, NCW mengkhawatirkan karena tingginya pengaruh dari partai politik, sehingga Pak Jokowi yang hanya sendiri dan dibantu oleh para menterinya atau orang-orang yang menjaga program-programnya di periode kedua ini terlihat tidak bisa mengendalikan, jangankan untuk memberantas, untuk melakukan pencegahan dan penangkalan terjadinya korupsi di kementerian-kementerian dan lembaga yang dibawahinya ini sangat lemah sekali. Nah, ini ada beberapa NCW melihat bahwa praktik tebang pilih masih terjadi dan pembiaran oknum-oknum pejabat yang terlibat dugaan korupsi masih kerap dan terlihat jelas. Beberapa contoh tumpulnya pedang lembaga pemberantasan korupsi dalam mengungkap dugaan korupsi dan persekongkolan jahat oknum pejabat negara dalam 2 periode pemerintahan Presiden Jokowi. Kami hanya mengambil beberapa contoh aja karena menurut kami ini yang saat ini tidak ditindaklanjuti. Setelah dilakukan pemeriksaan, habis itu tidak dilakukan penyidikan lebih lanjut. Yang pertama yaitu keterlibatan Saudara Erlangga Hartarto atau AH, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang diduga memiliki keterkaitan erat dengan ilegal transaksi impor handphone yang diduga itu masuk 10 juta per tahun handphone ilegal di Indonesia. Nah, dari informasi yang kami peroleh, tidak hanya 10 juta handphone sebenarnya, bahkan melebihi itu. Kami hanya menyampaikan 10 juta karena data valid yang kami terima 10 juta itu selalu lalu lalang tanpa ada
dokumen yang jelas masuk ke Indonesia. Padahal sudah ada aturan setiap handphone yang masuk ke Indonesia emailnya harus didaftarkan. Dan ini pun masih berlangsung saat ini. Dan apa yang menjadi concern NCW di sini, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Erlangga Hartarto, ini kasusnya tidak ditingkatkan sebagai tersangka. Walaupun berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa diungkap secara jelas Erlangga Hartarto di sana terlibat dalam memberikan izin atau endorsement kepada tersangka yang masukkan handphone ilegal ke Indonesia. Yang kedua itu adalah dugaan keterlibatan AH dalam mendorong atau ikut andil dalam memberikan izin ekspor minyak sawit atau crude oil atau SPO dan turunannya periode 2021-2022 yang 3 tersangka korporasi ini yaitu Wilmar Group, Musimas Group, dan Permata Hijau Group. Nah, hal ini masih berproses, masih berjalan persidangannya, dan kami berharap para penegak hukum, terutama saat ini karena sudah masuk ke ranah pengadilan, supaya tidak ada lagi yang namanya penyelesaian out of court settlement ilegal yang dilakukan, sehingga sangkaan korupsi terhadap 3 korporasi besar ini nanti akan terhenti di tengah jalan. Terus yang kedua, Saudara Bahlil Lahadalia, Menteri atau FBL, Menteri Investasi, Kepala BKPM, kami mencermatinya ini sejak lama sebenarnya. Jadi kami melihat pergerakan dari oknum Menteri Investasi ini, bahwa sejak dahulu, sejak Bahlil ini menjadi aktivis, kemudian menjadi pengusaha, beliau selalu mengatakan dia aktivis. Setiap yang dilakukan oleh mantan aktivis ini sangat mencederai semangat para aktivis yang telah dilukainya dengan mengerahkan preman pada saat mereka melakukan aksi parlementer jalanan di depan BKPM. Nah, Bahlil ini dulu sempat dilaporkan ke KPK terkait dengan 7 proyek di Kabupaten Fakfak, dan dugaannya ini secara total dari 7 proyek itu adalah 179 miliar. Nah, yang menjadi sorotan ini adalah tidak adanya keberlanjutan terhadap laporan masyarakat ini ke KPK. Nah, kami melihat di sini KPK selama 4 atau 3 tahun terakhir sangat lemah sekali dalam penindakan dugaan-dugaan, baik itu yang berasal dari pengaduan masyarakat ataupun yang berasal dari laporan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, ataupun BPKP. Nah, kami meminta Saudara Bahlil ini kembali diperiksa. Nah, keterlibatan ini, ya kan, karena Saudara Bahlil ini merupakan Menteri Investasi, seluruh investasi yang masuk ke Indonesia dan seluruh pengaturan penempatan dana dari luar negeri dan keterlibatan para investor itu pasti selalu melalui Menteri Investasi, karena memang programnya Pak Jokowi untuk menggiring investasi sebesar-besar yang masuk ke Indonesia guna menggerakkan ekonomi dan meningkatkan devisa. Nah, kembali lagi Bahlil ini diperiksa pada saat itu atau diminta keterangannya terkait dengan gagalnya proyek Meikarta. Gagalnya proyek Meikarta ini membuat masyarakat dirugikan 2 triliun, kurang lebih 2 triliun, dan hingga saat ini kejelasan terkait dengan Meikarta pun kita tidak mendengar. Bahkan masih ada korban-korban dari masyarakat yang uangnya sudah disetorkan, hingga saat ini belum ada kejelasan. Kemudian pengaduan masyarakat lagi yang kami terima terkait dengan keterlibatan Saudara BL ini, yaitu dimulai pada saat pencabutan penghentian ekspor nikel ke luar negeri. Jadi pada saat itu beberapa pengaduan masyarakat yang kami terima bahwa Saudara Bahlil ini mengumpulkan para pengusaha dan pemilik IUP untuk rapat
rapat koordinasi terkait dengan penetapan harga nikel dalam negeri. Karena seluruh smelter ini yang sudah dibangun membutuhkan nikel ore atau biji nikel. Dan kami dapatkan dari informasi yang terpercaya karena sumber ini ikut dalam rapat tersebut, bahwa saudara Balir ini secara bercanda katanya, kalau mau harga nikel ini bagus, saya bisa sampaikan ke pemilik smelter, tapi jangan lupalah bagi-bagi. Nah, ini kemudian ditindaklanjuti oleh oknum orang terdekat dari Balir untuk menghubungi beberapa pemilik IUP yang akan berkoordinasi dengan smelter supaya harganya ini menjadi lebih baik dibandingkan harga nikel dari IUP-IUP yang tidak berkoordinasi. Sebagai contohnya, pada saat itu harga nikel 1,7% itu di pasar luar negeri atau di Hong Kong market itu harganya 35 US dollar per metric ton, wet metric ton. Dan mirisnya, pengusaha Indonesia hanya diterima pada saat itu berkisar antara 18 sampai 25 US dollar per wet metric ton. Nah, ini pun jika ingin dinaikkan harganya mendekati harga nikel di dunia, ada upaya-upaya dari oknum mengaku orang dekatnya Balir untuk menyetorkan 2 US dollar per wet metric ton. Nah, apa yang menjadi hal yang memberatkan NCW untuk tidak mengekspos pada saat itu adalah ada ancaman jika ada yang membuka borok upaya-upaya untuk meminta sejumlah uang pengaturan nilai harga nikel ore, IUP-nya akan dicabut. Nah, jadi kemarin kami mencoba membuka lagi jalur komunikasi dan mudah-mudahan komitmen dari pemilik IUP yang pernah diminta oleh oknum yang mengaku dekat dengan Balir ini mau berbicara dengan memperlihatkan bukti-bukti yang mereka dapatkan selama ini. Nah, apa yang lebih mirisnya lagi yang dilakukan oleh terduga ya menurut saya, dugaan keterlibatan Balir dalam pengaturan IUP mineral nikel, mineral emas dan batu bara yang dicabut, dan jika ingin dihidupkan kembali, ya kan, oknum orang terdekat Balir meminta sejumlah saham 30 sampai 40% pada saham yang ingin dihidupkan kembali ya, dan uang tunai mulai dari 2 miliar hingga puluhan miliar rupiah tergantung luasan dan cadangan IUP nikel, IUP emas atau IUP batu bara kepada pemilik IUP yang menjadi korban pemerasan. Ada yang menolak dan ada yang menerima. Nah, namun semuanya ini kembali bahwa ini masalah bisnis. Jadi para pengusaha bilang, bagaimana lagi tuh, namanya bisnis tuh. Kalau kami nggak keluar uang, IUP kami nggak dihidupkan kembali. Ya hitung-hitung kami sedekah lah. Ini bahasa-bahasa seperti ini sudah umum pada saat ribuan IUP baik itu nikel, emas dan batu bara dicabut melalui mekanisme penetapan Menteri Investasi dan BKPM. Nah, pada awalnya yang cewek melihat bahwa dengan tidak adanya para pengusaha, baru belakangan ini pengusaha akhirnya melihat bahwa Balir ini sudah keterlaluan di proyek Rempang Eco City. Akhirnya beberapa dumas kembali lagi masuk ke kami yang mengatakan bahwa kami pernah dimintakan uang, kami pernah dimintakan persentase saham, ada yang bilang 30%, ada yang bilang 40%. Nah, ini bagi Kapolri, Jaksa Agung, pimpinan atau komisioner KPK periksa
seluruh iup-iup yang dihidupkan kembali pasca dicabutnya iup tersebut. Periksa di sana orang-orang atau oknum orang terdekat saudara Bahlil Lahadalia jika berada di sana sebagai pemegang saham, sebagai komisaris atau sebagai direktur. Itulah dugaan kami perusahaan yang terlibat dalam skandal suap menyuap menghidupkan iup nikel, emas, dan batu bara. Kami minta Kapolri, Jaksa Agung, dan pimpinan KPK untuk segera memeriksa aliran-aliran dana yang masuk atas transaksi menghidupkan kembali iup-iup yang sudah dimatikan oleh saudara Bahlil sebelumnya. Kemudian ada yang lebih menyolok lagi. Lebih menyoloknya ini adalah karena pernyataan saudara Bahlil ini sebagai Menteri Investasi dan Kepala BKPM pada saat ada dugaan ekspor ilegal nikel sebanyak 5,3 juta ton ke Tiongkok. Nah, ini yang dibuktikan juga dan diakui oleh Bea Cukainya Tiongkok bahwa masuk nikel ore sebanyak 5,3 juta ton, dan ini pun dalam proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut oleh KPK. Dalam hal ini negara berpotensi rugi kurang lebih 15 triliun. Apa yang menjadi kecurigaan kami? Pernyataannya saudara Bahlil ini, mantan aktivis katanya kan, pemerintah tidak tahu sama sekali. Kami sama sekali tidak tahu, jujur. Karena kami sepakat untuk melarang ekspor nikel sejak Desember, sebenarnya Oktober 2019. Saya menganalogikan aja bahwa semua orang selalu berkata bahwa jujur, ya kan? Kadang-kadang kita mendengar kata jujur ini sebenarnya vice versa, sebenarnya sebaliknya. Orang kalau berkata jujur itu biasanya ada yang ditutupi. Dan lucunya lagi, kalau pemerintah tidak tahu. Nah, ini kan seluruh barang ekspor melalui bea cukai, melalui sah bandar. Itu pemerintah bukan? Pemerintah kan? Jadi kalau dibilang pemerintah tidak tahu, ini aneh menurut kami di NCW. Terus apa fungsinya pengawasan bea cukai, sah bandar di daerah itu? Kemudian ada yang lainnya seperti Polairut, seperti Lantamal, ya kan? Kemudian ada lagi satu lagi Bakamla. Nah, 5,3 juta ton itu jika dibawa menggunakan vessel yang 50.000 ton, nah itu boleh dikatakan lebih dari 100 vessel. Kalau 5, juta ton itu 50.000, banyak sekali. Nah, hal inilah yang membuat kami melihat bahwa saat ini negara kita nggak baik-baik saja. Negara kita pada saat pasca COVID yang sudah hancur-hancuran, dulu kami juga menyampaikan ada dugaan korupsi terkait dengan pengelolaan dana COVID. Namun semua tidak ada satupun dari lembaga negara yang bersedia membuka berapa sih totalnya sebenarnya dana COVID-19 ini yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dipergunakan untuk apa. Jika bentuknya itu adalah laporan pembelian barang, itu pasti barangnya terpakai berapa, kemudian tersisa berapa, yang expired berapa. Namun ini tidak pernah juga dituntaskan oleh para pemangku kepentingan, terutama BPK sebagai pemeriksa keuangan atas pelaksanaan anggaran negara, dan juga tidak ada tindak lanjutnya dari aparat penegak hukum. Dan kami anggap bahwa apa yang terjadi di COVID, stay in COVID. Nah, jadi kalau kata anak muda, what happened in Bali, stay in Bali. Dan ini pun seperti itu. What happened in COVID situation, stay in COVID. Jadi kami hanya meminta, dengan begitu banyaknya dugaan-dugaan yang melibatkan saudara BL ini,
sangat kami meminta dan memohon kepada Presiden Jokowi segera menonaktifkan Menteri Investasi dan Kepala BKPM ini, sehingga apapun yang terjadi saat ini di kasus Rempang Eco City bisa lebih dicermati dan dilakukan pendalaman penyelidikan di mana rakyat semakin nestapa karena mereka sudah susah pasca Covid. Sekarang mereka diusir lagi, atau bahasa kasarnya relokasi dari tanah kelahiran, dari tanah leluhur mereka yang dalam sejarahnya kemerdekaan RI itu bangsa Melayu itu termasuk di Pulau Rempang itu ada sejarahnya sendiri. Mereka mau masuk ke negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu mau dihilangkan sejarahnya. Ini kan kalau Bali bercerita, ini pasti ada pihak-pihak asing yang berusaha untuk mengganggu investasi ini di Pulau Rempang, karena tidak mau Indonesia compete dengan Singapura. Kalau Indonesia mau compete dengan Singapura, harusnya yang mengolah barelang itu adalah anak bangsa sendiri, bukan diserahkan ke asing. Kalau disampaikan pemilik konsesinya lah MEG, anak bangsa juga, yaitu saudara TW. Namun industri yang berada di dalamnya itu, atau pengusahaan yang ada di dalamnya itu adalah asing semuanya. Seperti yang dibilang oleh saudara Bahlil, bahwa yang nanti akan berada di sana adalah grupnya Shinji, mulai dari glassnya, mulai dari solar panelnya, mulai dari tinnya, dan semuanya itu nilainya 175 triliun. Dan saya meyakini dengan kegagalan investasi di Gersik $700 juta dan kegagalan di Sade Selatan 6-7 miliar dolar, kegagalan ketiga pun akan terjadi di Rempang Eco City, bahwa Shinji tidak akan melakukan penempatan investasinya sebesar $11,5 miliar dengan melakukan komitmennya menempatkan investasi sebesar itu. Berikutnya, nah ini yang lagi hangat-hangatnya dalam persidangan, yaitu Dito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga. Anak muda ini yang kami berharap ada anak muda yang benar-benar lurus, benar-benar akan menjadi patron bagi anak muda lainnya. Jadi contoh bahwa orang muda bisa berkarir, bisa berprestasi, dan bisa menjadi menteri pada saat masih dianggap sangat muda sekali. Nah, keterlibatan Dito Aryo Tejo dalam kasus proyek pembangunan BTS 4G yang melibatkan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, ini jelas disebutkan pada saat persidangan oleh saksi bahwa Dito ini menerima uang 27 miliar. Walaupun belakangan dan marak di media, kawan wartawan meliput bahwa uang itu dikembalikan lagi, 27 miliar itu. Nah, pertanyaan saya, apakah setelah 27 miliar itu uang dikembalikan, kasus ini selesai? Tidak. Dan kenapa sudah berkali-kali saksi menyebutkan nama Dito Aryo Tejo ini, tapi statusnya Dito ini tidak ditingkatkan menjadi tersangka? Nah, apa yang terjadi di sini? Apakah memang kepolisian kita atau tipikornya lemah, sehingga begitu selesai dilakukan penyelidikan oleh Kejaksaan Agung, Mabes Polri tidak berusaha untuk mencari bukti-bukti lainnya keterlibatan ini? Karena ini disampaikan oleh saksi ahli atau saksi mahkota pada persidangan kasus korupsi BTS 4G. Nah, apa yang kami lihat di sini? Bahwa kecenderungan kepentingan politik di atas segala-galanya, kepentingan untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Nah, ini presiden yang buruk bagi anak bangsa, bahwa korupsi ini masih bisa ditoleransi jika ada kedekatan dalam hubungan politik. Nah, kami melihat di sini
memperlihatkan jelas sekali bahwa suka tidak suka. Awalnya kami di NCW mendenial bahwa Pak Jokowi itu terlibat oligarki. Nah, kalau kami melihat sekarang ini Pak Jokowi mulai disentuh oleh oligarki. Ini keterlibatan tidak langsung Pak Jokowi, tapi dengan apa yang kami lihat ini dan tidak adanya dorong-dorongan atau ketegasan Pak Jokowi untuk menindak pembantu-pembantunya yang terlibat suap, korupsi atau penyalahgunaan wewenang, kami menyatakan bahwa Presiden Jokowi mulai tersentuh oleh oligarki. Hal ini terlihat kembali betapa lemahnya pengawasan Presiden Jokowi terhadap para pembantunya, dan kami ingin mempertanyakan kembali kepada 80% rakyat yang menyatakan like terhadap kepemimpinan Pak Jokowi, apakah itu sejatinya seperti itu. Nah, dugaan berikutnya yang tidak dilanjutkan dan tidak diteruskan penyelidikannya, bahkan dianggap tidak ada permasalahan, yaitu kasus dugaan yang melibatkan Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra dan saat ini sebagai baca pres dari apa kelompoknya? Gerindra. Oh, Koalisi Indonesia Maju. Nah, apa yang kami lihat di sini? Kami lihat di sini bahwa ada dugaan korupsi pembelian pesawat 12 unit jet tempur Mirage 2000 Strip 5 bekas dari Qatar yang nilainya mencapai 11,8 triliun. Nah, sejatinya pembelian pesawat ini sangat berat sekali indikasi korupsinya, karena dulu pada zamannya Juwono Sudarsono pernah ditawarkan hibah. Nah, ini saya mengutip dari dari berita yang mengutip pernyataan Menteri Pertahanan pada saat itu, bahwa dulunya pesawat yang sekarang dibeli oleh Indonesia itu pernah ditawarkan hibah. Namun ditolak oleh Juwono Sudarsono karena dikatakan biaya perawatan skuadron Mirage sangat mahal dan spare part-nya pun sangat mahal. Nah, ini jelas ada di dunia maya, ya kan? Ada jejak digital yang mengatakan bahwa pada tahun 2009 atau sebelumnya Qatar ini pernah menawarkan hibah ini pesawat. Nah, kenapa sekarang tiba-tiba itu pesawat dibeli? Nah, ini ada dugaan korupsi di depan mata yang jelas-jelas merugikan negara hampir 12 triliun, tapi tidak ada upaya-upaya dari aparat penegak hukum, mohon maaf kami kepada Kapolri, Jaksa Agung, dan pimpinan KPK, bahwa ini jelas-jelas ada upaya-upaya untuk mengambil keuntungan atas sesuatu yang gratis. Nah, hal inilah yang menurut kami bahwa oligarki itu memang mulai menyentuh Pak Jokowi. Karena seperti kita ketahui juga bahwa Prabowo Subianto ini memiliki adik namanya Hasim yang juga pengusaha yang selama ini mensupport gerakan politik dari saudara PS